Huawei P40, sebuah smartphone sakti yang sampai bikin sebuah negara sakit hati karena teknologi 5G-nya yang sudah terbukti. Akhirnya Huawei pun kena penalti dengan beberapa senjatanya dilucuti. Apakah Huawei bisa bangkit dan kembali diminati? Di video kali ini akan kita teliti. Ya udah, selamat menonton. Kotak penalti. Hai Andika, guys di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone termurah dari semua line up-nya Huawei P40 series. Jadi ini adalah yang versi non-Pro, apalagi versi Pro Plus. Ini versi yang Huawei P40 biasa aja. Dan ketika video ini dibuat, saya tadi ada lihat kalau lagi ada super sale, jadi harganya cuman menjadi 8,9 juta aja. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Tapi kalau misalkan harganya udah naik, ya jangan salahkan saya. Kemarin Huawei P40 ini sudah kita unboxing, jadi untuk bagian desain langsung aja kita lewati. Dan ngomongin soal Huawei P40 ini pasti tidak bisa lepas dari HMS atau Huawei Mobile Service dan juga GMS atau Google Mobile Service. Dan akhir-akhir ini memang Huawei itu lagi gencar banget memasukkan aplikasi sebanyak mungkin di HMS atau Huawei Mobile Service, ya biar bisa setidaknya menggantikan GMS atau Google Mobile Service. Sebenarnya aplikasi di Huawei Mobile Service ini udah lumayan banyak banget, terutama untuk user yang ada di area Indonesia. Dan kalau ada yang kurang, kita juga bisa request aplikasi apa yang pengen kita inginkan di HMS, dan kita juga bisa download melalui pihak ketiga seperti APK Pure ataupun third party lain. Kalau saya pribadi sih nggak masalah, aplikasi perbankan mulai dari BCA, BNI, dan bank-bank terkenal di Indonesia juga udah ada. WhatsApp, Instagram, Facebook bisa di-download lewat APK Pure. Game-game yang sering saya mainkan juga bisa download lewat third party seperti Mobile Legends, Honkai Impact 3, COD, ataupun PUBG. Free Fire malah udah ada di HMS. Terus kalau untuk YouTube gimana dong? Karena YouTube ini kan miliknya Google ya. Jadi meskipun kita download dari third party, tetap aja nggak bisa dibuka karena dia butuh Google Mobile Service. Kita bisa pakai aplikasi alternatif yang namanya adalah YouTube Fanchat yang bener-bener mirip banget dengan YouTube, malah menurut saya bisa membunuh penghasilan para YouTuber karena tidak ada iklannya. Cuman kalau dari saya pribadi, masalah utamanya hanya ada di satu aplikasi, yaitu YouTube Studio, dimana dengan YouTube Studio ini saya bisa menganalisis untuk view, jumlah subscriber, pendapatan, dan lain-lain. Intinya ini adalah aplikasi untuk analitiknya YouTube yang sebenarnya bisa saya login lewat PC atau desktop melalui Windows. Cuman menurut saya yang nggak praktis aja kalau misalkan saya pengen lihat untuk jumlah view aja. Karena beda ya, jumlah view yang ada di YouTube sama di YouTube Studio itu beda. Yang lebih update itu ada di YouTube Studio, dan sebagai konten kreator yang mengupload videonya di YouTube, menurut saya kurang praktis aja kalau misalkan hanya untuk analitik saya harus login pakai PC dulu. Untuk chipsetnya meskipun ini versi termurah dan selisih harganya itu hampir separuh dengan yang varian Huawei P40 Pro Plus yang 18 jutaan. Kalau P40 ini 8,9 juta, lagi flash sale, jadi buruan aja kalau kalian pengen beli. Dan meskipun ini versi termurah, tapi dia tetap dikasih chipset yang sama dengan seri Pro Plus-nya, yaitu Kirin 990. Untuk performa Kirin 990 di Huawei P40 series ini, benchmark Antutunya ada di angka 479 ribuan. Kemudian kalau Geekbench juga cukup tinggi dengan single core-nya 781, multi-core-nya 3 ribuan. 3D Mark malah tinggi banget dengan 6 ribuan OpenGL dan 5600 di driver Vulkan Slingshot Extreme. Performa gamingnya juga oke banget, PUBG bisa mentok rata kanan HDR Extreme dengan average FPS yang sangat stabil untuk dimainkan sekitar 59-60 FPS. COD malah lebih lancar lagi ya, nggak ada masalah. Kemudian untuk Honkai Impact 3 juga bisa mendapatkan average 60 FPS. Chipset Kirin 990 ini menurut saya juga udah cukup dingin karena setelah kita tes benchmark dan juga stress load untuk bermain game beberapa jam, suhu temperatur surface-nya ini nggak ada yang di atas 40 derajat Celcius. Ngomongin soal Huawei juga nggak lengkap rasanya kalau misalkan kita nggak ngomongin kameranya, karena setiap launching Huawei seri apapun yang flagship pasti langsung ada di 3 besar di XOMark. Untuk Huawei P40 ini memiliki 3 kamera di bagian belakangnya dengan 8 megapiksel telefoto, 50 megapiksel 23 mm ultrawide, dan 16 megapiksel ultrawide 17 mm dengan 8 warna channel spektrum untuk LED flash biar lebih terlihat natural, dan tentu saja Huawei bekerja sama dengan Leica. Dan ini adalah kamera depannya yang memiliki resolusi 32 megapiksel, dan ini kita main di resolusi 4K 60 fps. Kira-kira seperti ini, dan saya sambil jalan agak pelan. Menurut kalian stabil atau enggak? Kalau di layarnya Huawei P40 ini menurut saya stabil sih ya.
Cuman nanti biasanya di post editing itu berubah, kadang nggak stabil, kadang shaky-nya terlihat lebih jelas. Dan untuk kualitas suara mic-nya menurut kalian gimana? Apakah enak? Dan menurut saya lensanya ini kurang wide sedikit ya kalau untuk lensa selfie-nya, karena ini tangan saya udah bener-bener sampai mentok. Dan itu cuman segini aja. Jadi menurut saya sih untuk selfie kameranya ini terlalu ngezoom. Dan nah, ini noise cancellingnya seperti apa kalian bisa cek, karena ini lagi ada. Dan sekarang ini adalah kamera belakangnya 4K 60 fps yang menurut saya gila sih, ini stabil banget ya. Saya coba jalan agak kenceng. Nah, ini menurut saya sih stabil banget. Aduh, si Gopat ganggu lagi ya, sebentar. Pelan-pelan. Kamu jangan berisik, Al. Mas Dika masih tes video loh. Coba Mas Dika pinjem. Oke, jadi sekarang karena kalau saya jalan itu terlalu stabil, kita coba untuk naik motor ya. Kira-kira stabil atau enggak. Nah, jadi ini kalau misalkan saya naik motor trailnya Alphard yang trail mini ini ya. Dan apakah suara saya kedengeran, saya nggak tahu. Dan kalau misalkan kita pakai kamera belakang, kita bisa pindah lensanya. Ini lensa apa ya? Oh, ini lensa. Nah, sebentar. Ini lensa ultra wide-nya atau wide aja sebenarnya ya. Kayaknya ini wide aja. Dan kita bisa zoom sampai 10 kali nih. Wih, sebentar. Saya berhenti dulu. Ini lensa wide. Dan ini di zoom sampai 10 kali. Kira-kira seperti ini hasilnya kalau di resolusi 4K. Oke, jadi ini adalah resolusi 1080p 60 fps yang seharusnya sih lebih stabil ya, karena 4K-nya tadi stabil. Jadi kalau 1080p aja seharusnya bisa stabil. Tapi kalian bisa tulis di kolom komentar apakah stabil. Oke, dan ini adalah fitur AI color-nya yang kadang itu dia lepas-lepas ya. Jadi kalau misalkan nggak pas gitu, Alphard, Mas Dika ngomong, jangan dihidupin. Nah, jadi kalau misal nggak pas dia akan, nah kayak gitu, kayak ada glitch-nya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misal fokusnya nggak ke orang, dia nggak bisa. Jadi kalau misalkan nih kita fokuskan ke bagian lain, pokoknya yang bukan orang, itu akan black and white. Tapi kalau AI-nya mendeteksi orang, langsung seperti ini. Nah, dia akan langsung, yang menurut saya dari Huawei Nova 5T kayaknya sekarang udah di-upgrade ya, karena di sini itu kayak lebih terlihat maskingnya itu lebih rapi gitu. Jadi nggak terlalu terlihat kalau ini adalah fitur AI. Cuman ya itu, mungkin untuk sensornya ke depan kalau ada update bisa diperbaiki lagi karena kadang itu off. Dan untuk lensa zoomnya menurut saya meskipun ini yang termurah tapi masih cukup jauh. Jadi kalian bisa lihat di lingkaran merah. Mungkin kalau nggak saya lingkari kalian nggak akan tahu itu saya zoom yang mana. Nah, ini sayangnya tulisannya nggak terlalu kelihatan sih ya. Tapi ini emang jauh banget, segini jaraknya, kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk hasil kameranya menurut saya juga masih oke banget. Ini adalah mode portrait. Mode portraitnya ini tidak terlalu terlihat masking. Dan kalau misalkan mode auto hasilnya seperti ini, yang menurut saya juga masih cukup bagus banget. Kemudian untuk night mode-nya juga overkill sih menurut saya. Seperti yang kalian lihat di gambar sebelah kiri, itu gelap banget. Tapi di gambar sebelah kanan ketika night mode-nya aktif, jadi terang banget. Jadi dia bisa mengubah malam auto menjadi siang. Kemudian ini adalah hasil dari lensa makronya yang menurut saya cukup detail banget. Padahal ini jaraknya dekat loh. Biasanya kalau kamera terlalu dekat itu susah untuk nangkep fokusnya. Kemudian juga ada fitur remove reflection. Jadi kalau kalian lihat bayangan saya tangan itu langsung hilang kalau saya pakai remove reflection. Kemudian juga ada fitur remove passerby. Nah, kalau ini kita harus aktifkan live fokusnya dulu. Kalau nggak pakai live focus nggak bisa. Jadi dia nanti akan otomatis mencari di frame mana bagian yang belakang itu orangnya hilang. Dan kalau misal udah selesai processing, hasilnya seperti ini. Jadi kayak sulap. Kemudian juga ada fitur AI Lens di mana dia bisa mendeteksi berapa kalori dan berapa gram berat dari sebuah makanan. Yang ini sih saya nggak tahu karena saya bukan ahli kalori dan bukan ahli gram-graman. Kemudian juga ada fitur Pro yang ISO-nya ini gila ya, sampai 409.600. Gila sih ini. Jadi kalau misalkan kalian
setting di tempat yang gelap banget bisa jadi terang banget. Dan kayaknya branding image dari Huawei P40 series ini melekat banget ya kameranya ya. Jadi kalau denger kata Huawei P40 itu pasti wah kameranya pakai lensa Leica, night mode-nya bagus, bisa ngezoom bulan, optical zoom-nya bagus, pokoknya kamera lah. Padahal kalau misalkan kita mau oprek-oprek lebih lanjut, fitur dari Huawei P40 ini menurut saya keren dan mungkin bisa sedikit untuk melupakan tidak adanya GMS di Huawei P40 series. Jadi nanti akan saya jabarkan apa aja fitur dari Huawei P40 ini termasuk Smart AI-nya, dan nanti kalian bisa tulis di kolom komentar apakah fitur AI dan juga fitur dari EMUI 10-nya ini bisa sedikit untuk melupakan tidak adanya GMS di Huawei P40. Jadi pertama ada Huawei Share yang udah saya bahas waktu review MateBook D14. Jadi kalau misalkan kalian punya smartphone Huawei apapun dengan EMUI 10, kalian bisa masuk ke ekosistemnya Huawei yang menurut saya super canggih banget. Jadi pertama kita bisa cuman sekali tap aja di area stiker Huawei Share untuk pindah files, dan menurut saya sih ini lebih kenceng daripada AirDrop. Kayak cuman sekali tap tapi langsung muncul gitu foto-foto dan bisa langsung kita preview. Kemudian juga ada multi collaboration di mana bukan hanya bisa sebagai mirroring, tapi di laptop nanti juga akan running sendiri EMUI dari Huawei walaupun ketika HP-nya mati. Jadi bisa dibilang Huawei P40 ini bisa bikin laptop kalian dual OS running secara bersamaan, Windows dan juga Android dengan custom EMUI. Gunanya buat apa sih? Ya banyak, kalian bisa streaming langsung tanpa alat dan wireless atau tanpa kabel. Bahkan kalian juga bisa menggunakan laptop sebagai emulator. Jadi kalian bisa operasikan EMUI dan juga gamenya melalui laptop. Dan kita juga bisa melakukan sulap dengan Huawei Share ini. Caranya buka galeri lalu pilih aja foto yang pengen kalian sulap, kemudian lempar foto yang sudah ditandai ke laptop, dan voila, magic is real. Terus kalau misalkan nggak punya laptop Huawei gimana dong? Bisa juga. Jadi yang saya seneng dari Huawei ini ekosistemnya masih memberikan alternatif lain meskipun mungkin kita tidak memiliki laptop Huawei. Dan sebenarnya cara ini sudah pernah saya bahas ketika dulu saya review Huawei Nova 5T sama Huawei P30, di mana kalian bisa memirroringkan dengan device apapun asalkan ada fitur screen mirroringnya. Kalau nggak ada, kita juga bisa pakai fitur wired projection sama seperti Samsung DeX lah. Cuman kalau Samsung DeX seingat saya untuk yang versi S10 ke bawah kita harus beli DeX-nya atau alatnya. Sementara untuk yang Note 10 itu udah bisa pakai kabel, tapi untuk yang wireless belum bisa. Nah, Huawei ini dia ada opsi dua-duanya, jadi wireless dan juga wired. Cuman saran saya kalau kalian nggak pakai Huawei Share, pakai fitur yang pakai kabel wired. Karena untuk yang fitur wireless projectionnya menurut saya masih cukup delay. Kemudian kalau dulu fitur quick gesture-nya cuman diketuk 2 kali dengan satu tangan untuk screenshot, diketuk 2 kali dengan 2 tangan untuk screen recorder. Sekarang ditambahin lagi, jadi kalian bisa menggunakan kulit lapisan luar seperti ini, kemudian kalian draw atau gambar aja huruf S seperti ini, sets, dia nanti akan screenshot full page. Jadi gunanya kalau misalkan kalian lagi di kampus numpang wifi, kemudian kalian baca artikel, mau baca di rumah deh, kalian tinggal screenshot atau cuman shortcut S seperti ini. Nah, kalian kemudian bisa baca di rumah nanti ketika tidak ada wifi. Kemudian juga ada floating multi window yang cara aksesnya mudah banget, tinggal slide dari kiri dan tahan agak sebentar. Kemudian akan muncul app shortcut yang juga bisa kita custom, dan ketika kita pilih kita bisa multitasking dengan multi window floating. Kemudian juga ada fitur sound booster. Jadi kalau misalkan kalian lagi pengajian atau lagi presentasi dengan banyak orang, kemudian kalian lupa bawa mic gitu ya, kalian bisa mengkoneksikan mic dari Huawei P40 ini melalui Bluetooth dengan speaker. Jadi ketika kita ngomong nanti dia akan terkoneksi dengan speaker. Langsung aja kita praktekkan. Jadi kita masuk ke fitur sound booster. Ya, intinya seperti ini ya. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur sound booster untuk memanfaatkan mic dari Huawei P40 ini untuk menyambung dengan speaker yang lebih kencang. Saya bingung, suaranya gemas soalnya. Kemudian juga ada AI Touch. Jadi caranya kalian bisa tekan tahan aja pakai 2 jari. Kalau misalkan kalian lagi browsing, kemudian kalian menemukan gambar yang menurut kalian menarik untuk dibeli, asalkan jangan di pinch ya, jangan di zoom. Kalau di zoom dia nggak akan bisa untuk masuk ke fitur AI Touch. Kemudian juga ada fitur health, di mana ketika mata kita terlalu dekat dengan screen akan ada peringatan, woi mata lu terlalu dekat. Kemudian juga ada fitur smart gesture, kita nggak perlu touch layarnya, tapi dari jarak jauh aja bisa. Misal mau screenshot tinggal kepakan tangan, kemudian genggam. Mau slide ke atas tinggal melambai, swipe ke bawah melambai ke arah sebaliknya. Jadi fitur ini menurut saya bakalan berguna banget kalau misalkan kita lagi di bengkel atau lagi nyuci apaan gitu ya dan tangan kita kotor, atau mungkin kita lagi ngikutin tutorial yang ada di YouTube.
kemudian tangan kita kotor banget, dan tutorialnya itu kita slide seperti ini dari jarak jauh, jadi nggak perlu menyentuh layarnya karena tangan kita kotor. Kemudian untuk fitur lain ya standarnya flagship sih, jadi udah ada NFC, infrared face recognition, fingerprint under display, accelerometer, gyro, proximity, kompas, kemudian ada sertifikasi IP53 dust and splash protection. Tapi sayangnya untuk yang Huawei P40 yang saya review ini, dia tidak memiliki fitur wireless charging yang biasanya hampir semua flagship ada. Tapi saya nggak tahu untuk yang Huawei P40 Pro sama Huawei P40 Pro Plus itu ada apa enggak, tapi seharusnya ada lah ya kalau misalkan harganya udah di atas 10 juta. Kemudian untuk layarnya juga udah fleksibel banget dengan dimensi 6,1 inch, panelnya OLED dengan resolusi Full HD+. Untuk nonton YouTube via YouTube Fancet tadi juga udah ada fitur HDR-nya. Nonton Netflix juga udah nyaman banget. Ya kalau masalah layar saya nggak ada komplain sih ya dengan AMOLED 6,1 inch di resolusi Full HD di Huawei P40 ini. Untuk baterainya walaupun kecil tapi awet banget, sama dengan seri sebelumnya yaitu Huawei P30. Saya mendapatkan screen time 12 jam untuk nonton Netflix. Itu pun masih sisa sekitar 15%. Jadi kalau masalah baterai meskipun kecil 3800 mAh tapi awet banget. Untuk waktu pengecasannya dari 20 ke 90% itu sekitar 1 jam 20 menit. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Huawei P40 kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID dengan harga yang sekarang ya, yang 8,9 juta. Karena lagi super sale, kalau misal besok saya nggak tahu, kalau misal balik lagi menjadi 9,9 juta ya nggak tahu. Tapi dengan harga kita anggap aja harga normal lah, 9,9 juta. Pertanyaannya apakah worth it? Kalau menurut saya sih ya worth it aja, karena selain fitur kameranya, fitur-fitur yang saya sebutkan tadi itu menurut saya GG banget. Kemudian untuk chipsetnya juga udah pakai chipset tertinggi dari Huawei yaitu Kirin 990. Kekurangannya ya tetap ya, kekurangannya dia nggak ada GMS atau Google Mobile Service, yang kalau saya pribadi sih terkendalanya ada di YouTube Studio, karena YouTube Studio itu benar-benar bisa membantu saya untuk bikin judul, kemudian keyword yang lagi dicari di DKID ini apa, dan lebih praktis kalau pakai handphone. Kalau harus login ke PC, ke desktop memang lebih lengkap, cuman ribet aja. Saya harus bangun dulu dari tempat tidur, kemudian harus duduk, ya kan. Kalau pakai HP kan bisa sambil tiduran sambil mikir, juga bisa sambil di kamar mandi sambil mikir. Jadi menurut saya kurang praktis aja. Tapi semoga ke depan HMS ini bisa memasukkan lebih banyak aplikasi lagi yang terutama untuk user di Indonesia ya. Kalau untuk user yang global saya nggak mau tahu sih, user yang Indonesia aja yang diduluin. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.